selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, adik-adik kelas Daniel dan Elia, apa kabarnya nih hari ini? Wah, bagus, puji Tuhan, semua dalam kondisi sehat dan ceria. Adik-adik, hari ini, minggu ini nih, yang bercerita firman di kelas Daniel dan Elia adalah Kakak Dian dan Kakak Septia. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mau mendengarkan pesan dari Tuhan untuk minggu ini kepada kita, nah, Kakak Dian mau ajak adik-adik nih, kita semua mau menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yuk, sama-sama kita mau angkat pujian ini ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Septia dan juga Kak Dian. Nah, sebelumnya kita mau berdoa. Yuk ikuti doa Kak ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak dari berkat-Mu ya Tuhan, dari seminggu sampai hari ini ya Tuhan. Kiranya hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan juga untuk adik-adik ya Tuhan, kiranya bisa mendengarkan firman-Mu, bisa melakukan firman-Mu, dan juga duduk diam agar firman-Mu bisa dipahami oleh adik-adik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya nih ke adik-adik, ada yang sering lihat mama masak di dapur nggak? Pastinya sering ya. Nah, kalau misalkan mama masak di dapur, mama biasanya pakai apa ya supaya rasanya asin? Ada yang bisa jawab? Garam Kak. Betul, pakai garam ya adik-adik ya. Nah, yang kedua, kakak mau bertanya lagi nih ke adik-adik. Ada yang sering lihat lampu? Tahu kan lampu kan? Nah, lampu itu biasanya berfungsi untuk apa sih adik-adik? Ada yang bisa jawab? Sebagai alat penerang Kak. Betul adik-adik, sebagai alat penerang yang di sekitar lingkungan kita. Adik-adik, tanpa garam makanan itu terasa hambar adik-adik. Nah, tanpa lampu, coba nih. Nah, pastinya kita tidak bisa melihat sekitar kita adik-adik, yaitu sebagai lampu itu benda penerang. Adik-adik kelas Daniel dan Elia, minggu ini kita mau bercerita firman tentang garam dan terang dunia. Nah, sebelumnya kita mau membaca firman Tuhan dulu nih dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Yuk kita mau baca ini bersama-sama ya adik-adik. Matius 5 ayat ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Adik-adik kakak kelas Daniel dan Elia, minggu ini Tuhan Yesus mau berpesan kepada kita semua agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sifat dan sikap seperti garam dan terang dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, cerita minggu ini adalah cerita dari bagian khotbah Kristus di bukit. Khotbah Kristus di bukit berisikan prinsip-prinsip yang harus dipegang dan cara hidup kita sebagai orang-orang Kristen yang beriman kepada Allah. Tapi adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa sih fungsi garam dan penerang itu? Nih, Kak kasih tahu ya, apa fungsi garam dan terang menurut Alkitab. Pertama, fungsi garam itu mengasinkan. Tuhan Yesus menginginkan kita semua untuk memberi rasa yang baik kepada semua orang yang kita temui, baik dalam keluarga, hidup bertetangga di rumah, bersama teman-teman di sekolah, tempat les, dan lain-lain. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi mereka, sehingga dengan kehadiran kita jadi disukai dan dicintai oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang pembawa kedamaian. Kalau kita menjadi anak pembawa kedamaian, berarti kita harus bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, dan mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Adik-adik, fungsi garam yang kedua adalah mengawetkan. Mengawetkan maksudnya apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak maksudnya apa? Nih kakak yang kasih tahu ya. Maksudnya mengawetkan di sini adalah Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan mencegah kebusukan. Kebusukan apa nih? Kebusukan hati, kebusukan pikiran yang ada di sekitar kita adik-adik. Misalnya nih adik-adik, kakak yang kasih contoh nih. Misalnya ada teman adik-adik atau misalnya ada orang lain yang ingin berbuat jahat kepada sesama kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh ikut-ikutan. Terus kita harus gimana? Kita harus datang untuk menghilangkan niat atau keinginan jahat teman kita atau orang lain tersebut. Kita harus memberikan contoh yang baik adik-adik yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang ketiga, fungsi dari terang yang dimaksud adalah kita membawa terang kepada orang lain yang ada di sekitar kita adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani bersaksi. Bersaksi lewat apa adik-adik? Bersaksi lewat kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Lewat tindakan yang kita lakukan harus bercerminkan teladan dari Tuhan Yesus. Adik-adik semua, manusia yang menjadi garam dan terang artinya juga kita adalah ciptaan yang berharga yang memberikan rasa sedap dan memberikan dampak baik bagi sekitar kita, sehingga banyak orang yang terberkati dengan kehadiran kita. Poin pertama yang mau kita pelajari adalah
kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sifat dan sikap seperti garam dan terang dunia. Nah, adik-adik misalnya nih, yang pertama, tidak bertengkar dengan adik atau kakak di rumah. Terus yang kedua, kita tidak bolos ikutan sekolah daring adik-adik. Walaupun sekarang masih pandemi, adik-adik masih sekolah di rumah. Nah, kita nggak boleh ya bermalas-malasan untuk masuk ke sekolah. Terus kita mau nih mengerjakan tugas sekolah dengan baik adik-adik. Terus patuh dan mendengarkan nasihat dari orang tua di rumah. Adik-adik mulai sekarang jangan lagi nih ada yang membantah ataupun tidak mendengarkan nasihat dari kedua orang tua kita ya. Terus apalagi nih? Nih, kita di rumah harus bertutur kata yang sopan kepada semua orang. Bertutur kata, ada yang tahu tidak? Iya benar, kita harus berkata-kata yang sopan di rumah. Mau berkata-kata kepada mama, ataupun papa, ataupun opung, aju, tulang, tulang, semua orang yang ada di rumah. Nah, kita harus berkata-kata yang sopan dan halus ya adik-adik. Terus, kita tidak hidup hanya bermalas-malasan saja. Kakak Dian tahu adik-adik belum bisa kemana-mana dengan bebas, masih di rumah. Namun bukan berarti kita hanya kerjaannya main handphone aja, atau mungkin kita kerjaannya cuma nonton TV aja. Nah, nggak seperti itu ya, tapi kita harus melakukan aktivitas yang lain, misalnya membantu orang tua kita, membersihkan lantai, ataupun mencuci piring. Kita harus membantu kedua orang tua kita di rumah. Terus, contoh yang lain adalah tidak ikut-ikutan teman yang mau berbuat jahat ataupun kasar terhadap sesama ya adik-adik ya, karena itu tidak baik di mata Tuhan. Yang kedua, kita mau hidup di dalam sumber dari garam dan terang dunia. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup seperti garam dan terang dunia? Kita harus hidup di dalam Tuhan dengan cara berdoa setiap hari. Jangan lupa kita berdoa jangan pas makan aja ya adik-adik ya. Tapi berdoa saat bangun tidur, saat mau belajar, saat mau sekolah, saat mau makan, dan saat mau tidur. Lalu apalagi? Iya, rajin membaca Alkitab. Adik-adik bisa juga mengajak orang tua untuk membacakan firman Tuhan. Nah, bagi yang belum bisa membaca, boleh meminta mama atau papa untuk membacakan Alkitab di rumah ya. Kemudian beribadah sekolah minggu. Nah, adik-adik kita juga tidak boleh nih meninggalkan ibadah sekolah minggu. Karena selain kita bisa memuji nama Tuhan, kita juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan di cerita sekolah minggu. Adik-adik kelas Daniel dan Elia, karena minggu ini kita masuk kepada minggu ujung tahun Parhuriaon. Adik-adik ada yang tahu tidak apa itu? Nih kakak dia kasih tahu ya. Artinya adalah minggu yang mengajarkan kita bahwa kita itu hidup tidak selama-lamanya di dunia ini. Atau dengan kata lain, kita hidup di dunia ini punya batas waktu adik-adik. Karena Tuhan Yesus di dunia ini ketika ia menjadi manusia, Tuhan Yesus tidak hidup selama-lamanya di bumi ini adik-adik. Lalu yang meneruskan teladan dari Tuhan Yesus Kristus siapa ya kira-kira? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang sudah dipilih Tuhan, kitalah yang melanjutkan teladan dari Kristus Tuhan di dunia ini adik-adik. Adik-adik, kiranya kita semua dapat hidup suci, murni, tulus, tidak bermalas-malasan,
berguna bagi siapapun, disukai dan dicintai, serta dicari-cari oleh banyak orang, serta kita mau hidup berdampak bagi semua orang di sekitar kita. Amin. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih, penyertaan, berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan yang baik, terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sifat dan sikap seperti garam dan terang dunia. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi teladan-teladan Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk mama papa kami yang telah menjaga, merawat, dan membesarkan kami. Tuhan, Engkau boleh berkati setiap aktivitasnya. Engkau boleh memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami. Ya Tuhan, kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit dan terbaring lemah. Biarlah lewat tangan pengasihan Tuhan, Engkau boleh memberkati mereka dan menyembuhkan segala sakit penyakitnya, karena kami tahu bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter. Tuhan yang baik, kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk Indonesia ini, terkhususnya untuk Jakarta Tuhan. Biarlah Tuhan lewat tangan pengasihan Tuhan, pandemi ini boleh semakin hari semakin menurun Tuhan, dan COVID-19 boleh hilang dari Indonesia dan terutama dari Jakarta ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menjaga kami Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang sedang kesusahan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menghibur, dan biarlah kami selalu berpengharapan di dalam Engkau saja Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada aktivitasnya nih. Nah, setiap aktivitas mendapatkan poin 500 untuk kelas Daniel sampai Elia. Apa sih Kak tugasnya? Nah, ada dua nih. Yang pertama, adik-adik menggambarkan 3 benda penerang dan sebutkan benda tersebut. Nah, gambarkannya dalam bentuk kertas VS. Gak apa-apa kalau tidak diwarnai ya adik-adik ya. Nah, setelah itu yang kedua, adik-adik menuliskan ayat Alkitab di kertas tersebut dari Matius 5 ayat 14a.
Matius 5 ayat 14a. Nah, nanti adik-adik bisa share di grup masing-masing. Oke? Nah, adik-adik untuk aktivitas ditunggu sampai jam 5 sore ya. Sampai jam 5 sore. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.